Partai Keadilan Sejahtera NTB dalam rapat kerja wilayahnya Rakorwil yang digelar pada Juni 2021 lalu sudah menetapkan akan mengusung kembali Dr. Zulkifli Masyah sebagai calon gubernur untuk periode kedua. Siti Rohmi Jalilah yang juga wakil gubernur menjadi opsi utama figur atau tokoh yang akan mendampingi Dr. Zul di Pilkada NTB 2024. PKS menghendaki duet Zul Rohmi Jilid 2 berlanjut. Bat Gayung bersambut Ormas NWDI sebagai ormas tempat bernaung Siti Rohmi juga menghendaki duet Zul Rohmi Jilid 2 berlanjut. Walau demikian, PKS juga mempersiapkan opsi lainnya jika ternyata duet Zul Rohmi tidak berlanjut atau pecah kongsi. Karena disadari dinamika politik menuju Pilkada NTB 2024 masih sangat dinamis. Hubungan Zul Rohmi sempat mengalami pasang surut. Kendati begitu, duet Zul Rohmi jarang terlibat konflik. Tapi pemerintahan Zul Rohmi seringkali mengalami kegaduhan. Pemerintahan Zul Rohmi akan berakhir September 2023. Ada jeda setahun sebelum digelarnya Pilkada NTB pada November 2024. Kemudian, dengan ada jeda setahun sesudah berakhirnya kepemimpinan Zul Rohmi, sejauh mana peluang duet Zul Rohmi bisa berlanjut jilid 2. Dan hal ini akan kami ulas dan diskusikan. Selamat datang di New Perspective. Ya, kembali kita bersama lagi di acara New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan yang setia menemani Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Fisipol Universitas Mataram. Ya, kali ini kita akan coba berdiskusi dan membahas terkait dengan pemerintahan Zul Rohmi. Dan kita ketahui sendiri bahwa pada September hari ini Zul Rohmi genap 3 tahun memimpin NTB. Dan kita tentu ingin mencoba untuk meneropong, melihat ke depan apakah di Pilkada NTB 2024 mendatang ini pasangan duet Zul Rohmi ini akan berlanjut atau pecah kongsi. Tetapi yang perlu publik tahu hari ini memang kendaki Pilkada NTB masih 3 tahun lagi, tetapi memang sejumlah partai pun sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk persiapan menuju Pilkada NTB 2024. Termasuk Partai Keadilan Sejahtera yang kita tahu adalah motor utama pengusung duet Zul Rohmi di Pilkada 2018 lalu. Dan PKS NTB pun dalam rakerdanya yang digelar beberapa waktu lalu itu sudah menyatakan akan mengusung kembali Dr. Zul sebagai calon gubernur, dan Ibu Rohmi menjadi opsi utama dari partai tersebut untuk mendampingi Dr. Zul kembali. Artinya memang duet Zul Rohmi ingin dipertahankan, dan ini tentu akan kita coba bahas dan kita coba kaji secara lebih mendalam bersama Pak Dr. Saiful Hamdi. Nah, yang pengen saya tahu dari pengamatan politik Pak Dr. Saiful Hamdi ini kan kita tahu bahwa pemerintahan Zul Rohmi ini akan berakhir pada September 2023 gitu. Sedangkan pilkada akan berlangsung 2024, yaitu tepatnya tanggal 27 November 2024. Artinya ada jeda selama 1 tahun begitu setelah berakhirnya pemerintahan Zul Rohmi. Nah, dari analisa politiknya Pak Dr. Saiful Hamdi, dengan kondisi ada jeda selama 1 tahun ini, seperti apa Pak Dokter melihat potensi keberlanjutan dari duet ini? Karena kita bisa maklumi bahwa dinamika politik itu kan sangat dinamis begitu. Seperti apa Pak Dokter? Ya. Terima kasih banyak Mas Yani. Kita mendiskusikan kembali tentang fenomena politik lokal di Nusa Tenggara Barat. Berbicara tentang paket Zul Rohmi ya, saya kira ini yang
banyak sekali dinanti-nantikan oleh Publik. publik ya, baik oleh jamaah NW maupun juga masyarakat NTB secara umum. NWDI. Ya, NW dan NWDI ya. Sudah ada Iya, dua sekarang. iya. Cuman sebelum kita membahas ke sana, saya ingin membuat beberapa analisa ya. Iya, iya. Kalau kita lihat sebenarnya NW dan PKS ini kalau NWDI begitu, NWDI. Iya. Ya, silakan lanjut Pak Dokter. Ya, ya, sebelum kita membahas ke peluang Zulrohmi ke depan, saya ingin mencoba menganalisa dalam perspektif sosial politik ya, bagaimana kolaborasi antara PKS dengan NWDI atau sebelumnya NW ya, karena kita betul. Yang menarik di sini saya melihat begini, bahwa berbicara dua organisasi yang berbeda ya, satu partai politik, satu ormas, satu kemudian ormas. Ya. Dua-duanya ini sebenarnya punya kemiripan ya, basis ideologis, di mana mereka sangat setia, sangat loyal, sangat militan. Nah, ketika NW berkolaborasi dengan NWDI ya, berkolaborasi dengan PKS, maka hasilnya selalu maksimal. Ya, kita lihat bagaimana TGB dulu di periode awal ya, bersama Badrul Munir, ya. Iya. Beliau pada waktu itu diusung PBB dan PKS. Diusung PBB dan PKS. Iya. Ya, tentu di belakang PBB kan ada organisasi besar ya, Nahdlatul Wathon. Jadi yang kita lihat di sini bagaimana keduanya, karena ini sama-sama sebagai organisasi yang berpegang pada ideologi, hasilnya selalu maksimal. Siapa yang membayangkan pada waktu itu sosok TGB ya, bahkan beliau kalau saya baca di beberapa media massa, beliau mengatakan saya ini nggak punya pengalaman menjadi pemimpin daerah ya. Beliau kan pada waktu itu menjadi anggota DPR RI dari Partai PBB. Lalu kemudian Yusril ya, Profesor Yusril mengatakan udahlah kita belajar ketika setelah jalan Pak Tuan Guru Bajang, kata beliau pada waktu itu. Dan akhirnya apa kita lihat ya, walaupun suara NW terpecah pada waktu itu, satu mendukung pasangan serius ya, Srinata dan Husni Jibril. Iya. Kemudian TGB Badrun. TGB yang NW Pancur mendukung TGB Badrul. Iya. Nah, saya melihat bahwa hasilnya cukup maksimal walaupun partai kecil ya, dan juga NW suaranya pada waktu itu masih terbelah, belum ada dan sangat ketat sekali, persaingan, sangat kuat sekali perpecahan pada waktu itu, belum ada nuansa islahnya. Dan yang dilawan petahana. Ya, kita tahu kan jaringan kelompok bangsawannya, lalu Srinata pada waktu Golkar. itu, dan juga mesin partai yang sangat kuat Golkar. Sulit saya kira untuk dikalahkan. Lalu kemudian TGB berhasil menjadi NTB ya, menjadi gubernur. Nah, di periode kedua saya tidak memahami dinamika internal ya. Mereka pecah kongsi kan, pecah kongsi. TGB kemudian mengambil pasangan dengan Muhammad Amin ya, politisi Golkar dan beliau almarhum sekarang ya. Dan juga menang pada waktu itu. Nah, situasinya kayaknya ini agak saya tidak mengatakan sama dengan konteks sekarang ya, ketika Zulrohmi ya berpasangan dengan Pak Zul berpasangan dengan Ibu Rohmi. Apakah kemudian di periode kedua ini apakah mereka akan lanjut atau pecah kongsi? Nah, kalau kita bicara tadi ya, perkawinan dua organisasi yang sama-sama mengedepankan komando ideologis sami'na wa ata'na begitu ya. PKS juga jangan dikira nggak sami'na wa ata'na. Mereka kalau sudah A di atas pasti di bawah juga A begitu. Nggak boleh kita saling menyalip, tidak boleh saling telikung, saling telikung ya. Jadi mereka sangat tertib di dalam menjalankan mekanisme partai ya, termasuk mekanisme pengkaderan ini di PKS. Saya melihat bahwa ketika misalkan ya pasangan Zulrohmi ini masih lanjut misalkan ya, ya tentu juga perlu dipertimbangkan di sini keuntungan dan juga kerugian yang kemudian
ditimbulkan dalam koalisi ini, karena saya lihat kemarin banyak sekali kekecewaan kepada Dr. Zul misalnya ketika menjadi Gubernur NTB, beliau banyak tidak mengakomodir elit-elit NW begitu. Bahkan elit-elit NW yang sudah sangat mapan ya mulai disingkirkan satu persatu begitu elit ya. NWDI lah gitu. Elit NWDI yang kemudian disingkirkan satu persatu. Nah ini saya kira menjadi pertimbangan tersendiri. Kita belum tahu keputusan PBNW apakah mereka mendukung Zulrohmi Jilid 2 atau kemudian Bu Rohmi juga maju ya sebagai calon gubernur. Sebagai calon gubernur. Iya. Nah, melihat potret TGB dulu ketika pecah kongsi dengan PKS. Cuman kan kondisinya berbeda. TGB pada waktu itu sudah menanamkan ya kekuasaannya di mana-mana. Artinya banyak sekali kader-kader NW yang menjadi kepala daerah ya, mulai dari Lombok Utara, kemudian di Lombok Timur, juga di Kota Mataram ya, walaupun mungkin beda partai dengan Pak Ahyar Abduh ya. Tetapi kekuatan TGB walaupun dia nggak didukung PKS, dia bisa naik begitu. Artinya beliau kemudian pecah kongsi, lalu mengambil Golkar. Ya. Nah, Ibu Rohmi ketika sekarang konteksnya apakah mau pecah kongsi, nah ini juga perlu, saya kira perlu diskusi panjang ya. Apakah kemudian sama kekuatannya ya, ketika TGB dulu pecah kongsi dengan PKS. Nah ini saya kira menarik Mas Yani kalau kita mendiskusikan ke depannya. Kondisi NW sangat berbeda sekarang ya, termasuk kondisi NWDI ini. Saya melihat sih ketika TGB kemudian turun ya, artinya habis periode keduanya tidak lagi memegang kekuasaan. Nah ini kan ada semacam penurunan tren politik ya di organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Banyak sekali kader-kader NW yang menurut saya gagal ya. Tidak semuanya gagal, tapi sebagian gagal untuk melanjutkan tradisi kemenangan. Memimpin daerah ya, termasuk di kasus di Lombok Utara, di Lombok Timur juga kalah kemarin, walaupun Lombok Tengah juga begitu. Lombok Tengah juga begitu, karena Lombok Tengah yang didukung adalah kemarin paket Habib ya. Bahkan dua-dua NW dan NWDI bersatu kan? Tapi kalah juga. Tetap juga kalah. Iya. Nah, ini saya kira menjadi bahan pertimbangan ke depan. Bagaimana Zulrohmi ini apakah kemudian lanjut atau pecah kongsi? Nah, kalau kita bicara dari sisi NWDI gitu, kemarin kan ada sejumlah elit NWDI yang memang sudah menyampaikan pendapatnya, meski memang itu masih sebatas pernyataan pribadi begitu, yang menghendaki supaya Zulrohmi Jilid 2 ini bisa berlanjut dengan berbagai pertimbangan dan telaah, meski memang suara-suara sumir juga terdengar yang menghendaki juga supaya Ibu Rohmi maju menjadi nomor 1. Ngapain jadi nomor 2 kalau bisa nomor 1 begitu. Nah, kalau dari analisa politik Pak Dokter sendiri itu seperti apa sih kekuatan maupun kelemahan kalau sekiranya memang Zulrohmi Jilid 2 ini lanjut atau pecah kongsi begitu, masing-masing dari dua pihak ini, baik dari Dr. Zul maupun dari Ibu Rohmi, kalau seandainya mereka berlanjut atau pecah kongsi? Kalau misalkan kedua pasangan ini lanjut baik Dr. Zul kemudian Dr. Ibu Rohmi Siti Jalilah berpasangan kembali, saya kira ya tentunya ini bisa kita lihat menunggu momentum politik Mas. Kita tahu sekarang kan udah 3 tahun ya periodenya Zulrohmi ini. Saya tidak melihat mereka gagal total ya, tetapi juga tidak seperti eranya TGB gitu, yang kemudian secara struktural ya, kemudian networkingnya sangat kuat, setiap hari ada ada rapat-rapat penting di NTB begitu. Bahkan event-event nasional hampir tiap bulan digelar di NTB begitu. Tiap bulan digelar di NTB. Nah, ini yang saya lihat mungkin juga perlu menjadi catatan dari kubunya Rohmi. Kita tahu kan yang punya masa di sini kan Ibu Rohmi. Saya tidak menafikan Pak Zul. Pak Zul kan punya basis masa di Sumbawa. Ya tentunya nanti kalau ada calon dari Bima misalkan ya tentu suaranya juga ke mereka, karena
dua suku ini juga sepertinya sulit untuk bersatu. Ya betul. Nah, belum lagi mungkin ada calon lain dari Sumbawa sendiri, Barat, Sumbawa Barat sendiri, Bupati Sumbawa akan maju. Bupati Sumbawa akan maju, ya. Bupati Sumbawa Barat, Pak Musafirin. Ya, artinya kan bahwa suara Pak Zul yang ada di Sumbawa pasti terpecah. Nah, di Lombok suara PKS juga cukup solid ya. Cuman kan mereka lagi terbelah dengan partainya Bang Fahri Hamzah ya. Iya, Partai Saya kira Gelora. ini juga menjadi Partai Gelora. Ini saya kira ini juga menjadi tantangan buat teman-teman dari PKS termasuk kubunya Bang Zul, apakah kemudian akumulasi dari suara yang dulu itu bisa terulang begitu, bisa diulangi kesuksesan yang dulu. Nah, kemudian kedua, Mas Yani kan begini, pemerintahan kita ini kan sifatnya top down. Ini saya kira kelemahan dari sistem birokrasi kita di Indonesia, bahwa wakil itu hanya menjadi ban serep. Tidak ada job deskripsi yang jelas ya. Apa sih tugas-tugas dari wakil itu? Apa otoritasnya? Sehingga ketika terjadi pembagian kue kekuasaan, ya ini kan banyak kekecewaan. Saya kira inilah yang dialami oleh NWDI sekarang ini. Ya, dulu sangat bereuforiya ya. Bahkan Bang Zul ini kan selama kampanye saya lihat dia merepresentasikan keberlanjutan pemerintahan TGB pada waktu. Tagline yang dipakai pun melanjutkan ikhtiar TGB. Tagline-nya melanjutkan ikhtiar TGB, tapi setelah menang apa yang terjadi? TGB ditinggalkan. Hampir nyaris program-program program-program zaman TGB tidak ada yang berlanjut begitu. Tidak ada yang berlanjut. Bagaimana kabar Bumi Syuta Safi, bagaimana kabar Fijar dan sebagainya, hampir program-program itu tidak berlanjut lagi di zaman Dr. Zul begitu. Dan yang paling menyedihkan kan waktu itu TGB kita tahu punya agenda besar ya. Beliau mendukung Jokowi. Tentu targetnya sebagai menteri lah minimal ya. Biar ada yang mewakili kita di NTB begitu. Apa yang terjadi? Sampai kemudian TGB menagih janji gubernur kan. Ini kita baca di media massa. Di mana Pak Gubernur pada waktu itu? Saya ingat beliau waktu kampanyenya Ma'ruf Amin di Selong. Pak Gubernur nggak berani hadir. Ya memang dilema juga Pak Gub ya. Mungkin beliau pada waktu itu partainya mendukung PKS ya, dia harus melawan arus. Artinya kalau menurut pandangan Pak Dokter, kalau seandainya Zul Rohmi Jilid 2 ini berlanjut, sebuah kerugian bagi NWDI begitu. Iya, saya kira nggak ada yang menjamin ya mereka akan diuntungkan kembali melihat fakta yang ada sekarang ini, bahwa banyak sekali elit-elit NW yang kita anggap punya kapasitas di dunia politik ya yang sangat mapan ya. Dan mereka juga punya andil yang besar bagi kemenangan Dr. Zul Rohmi Jilid pertama begitu. Nggak bisa dinafikan itu. Karena kan bicara Bu Rohmi kan simbol ya, beliau kan simbol Zuriat ya, simbol kekuatan di jamaah NW. Tetapi kan sayap-sayap yang ada di bawah ini kan kaum-kaum intelektual yang bergerak barisan-barisan militan yang mulai dari tulab, mulai dari santri ya, aktivis-aktivis NW, mereka ini kan yang di garda ke depan di bawah ya. Bagi pemenangan menjumpai masyarakat. Nah, ini yang saya lihat kemudian menjadi isu besar begitu. Apakah kemudian NW ini kalau misalkan mau lanjut siap-siap nggak mau mau di PHP kembali gitu. Siap-siap. Apakah ada nanti semacam kontrak politik yang kemudian perlu sehingga kue kekuasaan itu berlaku secara adil, bisa dibagi secara adil begitu. Nah, cuma begini juga Mas. Jadi saya kira kelemahan kita juga ya. Kalau kita bicara politik ini kan saya tidak mengerti ya. Kita kan udah di demokrasi modern ya. Katakanlah di Indonesia ini kita menganut sistem demokrasi. Tetapi pada praktiknya kita masih tersekat pada pada ikatan-ikatan identitas komunal begitu. Politik identitas. Ketika misalkan ya ini saya kira manusiawi lah ketika Bang Zul misalkan beliau dari Sumbawa ya pasti memprioritaskan kader-kader dari Sumbawa misalkan ya. Ini saya kira wajar lah. Orang Sasak juga ketika berkuasa ya pasti juga mungkin lebih banyak menaruh orang-orang Sasak di pemerintahan. Cuman kritik saya di sini bahwa dengan sistem demokrasi kita masih berbicara orang dekat dan orang dalam. Ini yang menjadi problem, bukan bicara kapasitas. Ya. Kenapa kemudian birokrasi kita sulit sekali maju ya di pemerintahan? Karena banyak orang-orang yang duduk tidak sesuai dengan
Iya. Kemampuannya, kapasitasnya, keilmuannya, Iya. bidangnya. Ini kan menjadi problem. Artinya bahwa mereka melacurkan diri begitu. Misalkan dia bukan ahli di bidang ini, tapi kena ditawarin dan itu jabatan, ya dia mau saja hanya mengandalkan faktor ahli, kedekatan, kan, gitu. hanya mengandalkan faktor kedekatan. Iya, faktor kedekatan dan faktor orang dalam ya. Iya. Kan? itu poinnya, Ini yang menjadi artinya isu nasional kita lah, tidak hanya di NTB begitu. Nah, sekarang kan kita melihat ya banyak sekali suara-suara sumir lah begitu. Ya, sumir dari bawah ya, terutama kelompok-kelompok masyarakat Sasak misalkan menginginkan kita ini mayoritas kita pingin gubernur dari NTB misalkan dari Sasak kembali begitu. Dari Sasak kembali. Saya sih tidak mengatakan itu sesuatu yang bagus juga untuk pembelajaran demokrasi kita. Siapapun punya hak untuk memimpin NTB ya, entah itu dari pulau kecil ya, dari kelompok minoritas ya. Tetapi ya itu tadi kritikan saya bahwa cultural identity bonding ikatan-ikatan kesukuan itu kok kenapa kemudian meningkat gitu. Ya nggak usah bicara suku lah. Kalau sudah bicara menjadi bupati juga banyak sekali ya orang-orang dari kampungnya gitu kan, yang kemudian diangkat ya, direkrut begitu. Saya kira ini fenomena yang menurut saya sangat paradok dengan sistem demokrasi yang ada. Kalau misalkan ini sebagai contoh Mas ya, kita ngeplay pekerjaan di salah satu lembaga PBB misalkan United Nations. Jadi di sana mereka akan nanya, apakah kamu punya hubungan keluarga nggak? Ada nggak keluarga kamu yang bekerja di sini? Sampai segitunya karena tidak boleh ada nepotisme itu. Nah, sementara di Indonesia saya melihat bahwa di satu sisi kita bicara demokrasi, bicara kompetensi, bicara kapasitas, tapi dalam praktiknya adalah sistem feodalisme itu masih kuat. Ini kan feodalisme birokrasi. Kalau kita bicara teorinya Weber itu. Nah, kalau seandainya ya Zurohmi Jilid 2 ini berlanjut, sejauh mana potensi Zurohmi bisa menjadi musuh utama begitu? Karena biasanya dalam pilkada itu biasanya kandidat yang berstatus petahana itu biasanya menjadi musuh bersama dari kandidat-kandidat yang lain gitu. Apalagi kita tahu sendiri kan Dr. Zul berasal dari Sumbawa begitu, dan jumlah penduduk di NTB yang paling besar kan suku Sasak, dan kita juga sudah mulai mendengarkan ada isu-isu Sasak bersatu dan sebagainya begitu. Nah, kalau pandangan Pak Dokter seperti apa nih peluang Dr. Zurohmi Jilid 2 ini kalau berlanjut menjadi musuh bersama begitu dari kandidat-kandidat yang lain begitu? Ya, saya memang mendengar ya, adanya suara-suara di bawah ya, bagaimana kemudian masyarakat Sasak kecewa begitu dengan pemerintahan Zurohmi. Ada yang tidak merasa kebagian begitu. Tapi ya itulah Mas Adi, kita memuaskan semua orang juga sulit. Tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi yang menarik ketika misalkan NWDI memutuskan berkolaborasi ya menjadi nomor 2, saya kira ini pertaruhan besar. Apalagi misalkan NW kemudian dikecewakan. Nah, bagaimana peluang mereka ke depan seandainya ya misalkan dua pasangan Zurohmi ini berlanjut? Saya yakin mungkin suara-suara ya perlawanan itu pasti ada ya. Cuman kan di sini kita bicara politik ini cepat berubah Mas. Ya, tergantung momentumnya. Anggaplah sekarang kan pemerintahan Zurohmi ini yang termasuk yang kena sial lah ya. Karena kita terkena COVID-19. Jadi dimulai dari awal gempa bumi ketika belum dilantik gempa bumi besar. Ada gempa bumi. Itu periode tahun pertama, periode kedua, ketiga kita dilanda COVID. Dilanda COVID-19 ini kan artinya bahwa mereka tidak bisa maksimal menunjukkan kinerja mereka begitu. Mereka bekerja dalam situasi yang tidak normal begitu, seperti gubernur-gubernur sebelumnya begitu. Iya, makanya banyak sekali yang menawarkan pilkada mau diundur kan. Pilpres mau diundur sampai 2027. Iya, karena melihat perkembangan COVID-19 ini. Ya, karena mereka nggak melakukan apa-apa saya lihat ya, dengan adanya social distancing dan lain-lain ini. Dan refocusing anggaran, terutama refocusing anggaran ini. Iya, termasuk anggaran. Ya. Jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka berhasil atau tidak. Tetapi kalau bicara peluang, yang namanya petahana ini ya selalu lebih besar peluangnya, Mas. Kalau mau jujur ya, karena mereka punya
apa berbagai akses lah begitu. ya ada akses pada Permodalannya, permodalan, kemudian birokrasi, belum juga partainya saya lihat cukup kuat lah ya. Iya, iya. Cuman kan kita nggak tahu nanti ini seperti apa. Kemungkinan keputusan di tangan terakhir berada di Tuan Guru Bajang ya. Pasti beliau akan memutuskan lanjut apa tidak paket Zulrohmi ini. Dan cuman saya melihat ini mungkin NW juga perlu berhitung seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalkan Zulrohmi Bu Rohmi maju menjadi orang nomor 1, perlu kita kalkulasikan juga ya mengenai survei beliau seperti apa, loyalitas jamaah seperti apa. Karena kalau dulu banyak sekali bupati-bupati yang bisa mendukung. Sekarang ini kan tren politik NW lagi down, lagi mengalami decline ya. Nah, bagaimana kemudian Ibu Rohmi ya bisa saja sebagai penyelamat organisasi kalau misalkan beliau mau tampil menjadi orang nomor 1 ya, dengan menunjukkan kekuatan politik NW kembali begitu dan bisa mengatur di NTB. Ya wajar ya, hal yang normal saya kira sama kayak di Surabaya ya, sama kayak di Jawa Timur. Bagaimana NU juga berkuasa di sana, bahkan di Indonesia kan NU yang mengatur ya, yang mengatur semua. Nah, bicara NTB ya, kalau misalkan NWDI berhasil, ya, saya kira wajar lah mereka kemudian bisa menyusun agenda-agenda pemerintahan, termasuk menempatkan kader-kader yang baik ya, yang terbaik. Nah, kalau kita bicara Ibu Rohmi begitu, posisi Ibu Rohmi ini kan sekarang wakil gubernur, dan kita tahu sendiri kalau di masyarakat kita di sini begitu masih mungkin apa namanya soal kepemimpinan perempuan tidak terlalu dianggap tabu sekarang begitu, karena terbukti kan di beberapa pilkada perempuan bisa menang, misalnya kayak Bupati Bima sudah 2 periode, Wakil Bupati Lombok Barat juga Ibu Sumiatun, bahkan sekarang kan ada Wakil Bupati Sumbawa juga Ibu Dewi. Nah, kalau seandainya Ibu Rohmi maju menjadi nomor 1 begitu, sejauh mana Abang melihat isu kepemimpinan perempuan ini menjadi daya dukung atau bahkan justru sebaliknya begitu yang membuat elektabilitas Ibu Rohmi agak menurun begitu kalau seandainya dari sisi masyarakat kita begitu saat ini? Ya, kalau pandangan saya melihat sebenarnya orang Sasak ini tidak pernah punya masalah dengan perempuan di posisi kepemimpinan. Walaupun kemarin kita sedikit ada perdebatan di Nahdlatul Wathon maupun di Nahdlatul Wathon di Nia Islamiyah. Tapi secara umum saya melihat bahwa orang Sasak itu sangat terbuka ya. Lebih kuat simbol-simbol yang ada di kefiguran. Kalau saya menafsirkannya begitu. Misalkan sekarang nih, kalau kita bicara survei di jamaah NW, ya misalkan apakah mereka setuju nggak Ibu Rohmi menjadi nomor 1 misalnya? Mereka pasti nggak mikir dia perempuan, persoalan gender. Dia melihat ini keturunan Dzurriyyat. Jadi simbol-simbol ke-NW-an Dzurriyyat ya, keturunan seorang ulama besar. Itu yang lebih kuat, lebih melekat begitu ya. Itu yang lebih kuat ya, termasuk di Sasak ini di mana-mana saya lihat ya. Jadi kalau dikedepankan seorang tokoh perempuan, dia keturunan siapa, misalkan dari bangsawan ya, pasti orang menerima. Jadi orang Sasak tidak terlalu mengalami tidak memproblematisasi ya tentang isu kepemimpinan perempuan ini. Ditambah lagi sekarang persoalan representasi pemimpin perempuan kan sudah mulai merata ya. Walaupun ada yang duduk sebagai wakil, tetapi kan ini sudah saya melihat kemajuan berpikir perempuan Sasak ini sudah mulai punya lompatan yang luar biasa gitu. Apalagi kalau kita lihat dari data KPU itu jumlah pemilih perempuan itu 60% dan jumlah pemilih laki-laki 40%. Artinya jumlah pemilih perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kalau seandainya ini suara perempuan ini bisa solid kan tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kandidat perempuan begitu. Apalagi Bu Rohmi ya. Bahkan informasi yang saya dapat kemenangan Zulrohmi di Pilkada 2018 itu tidak terlepas dari isu perempuan, yaitu banyaknya pemilih perempuan yang memilih Ibu Rohmi karena berdasarkan Ibu Rohminya satu-satu figur perempuan yang tampil begitu. Iya, bisa jadi ya, it makes sense karena memang Bu Rohmi pada waktu itu ketika kampanye di Lombok,
beliau tidak pernah berhenti mengunjungi warga. Ini sebagai modal lah. Mudah-mudahan ke depan kalau memang beliau maju sebagai orang nomor 1 di NTB, saya kira peluangnya cukup besar untuk menjadi pemenang ya. Karena kita udah punya basis ini. Hitung-hitung jamaah NW ini kan sangat solid ketika mereka mengusung figurnya. Mereka senang happy saja. Ya. Dan mesin politiknya juga cukup kuat dan biasanya solid, sangat solid juga. NW sekarang kan nggak punya partai NWDI ya. Iya. Jadi satu di Demokrat, satu Nasdem. Satu Nasdem ya. Gerbongnya Tuan Guru Mahali Fikri dia di Demokrat. Kemudian satu lagi Pak Samsul Lutfi. Pak Samsul Lutfi dan Hairul Rizal di Nasdem. Di Nasional Demokrat di Nasdem. Ya. Nah ini saya kira menjadi problem tersendiri di internal NW. Tuan Guru sendiri, Tuan Guru Bajang di Golkar, nggak tahu masih aktif nggak beliau di Golkar. Dulu saya berpikir ini kerugian buat jamaah NW pada waktu itu ketika 3 tokoh ya berada di gerbong yang berbeda begitu. Berada di gerbong yang berbeda. Nah sekarang sepertinya ya mungkin kita menunggu statement politik dari entah itu TGB ataupun teman-teman dari Nasdem ya. Misalkan kalau mereka kembali di satu partai yaitu nama TGB ya. Kalau misalkan Tuan Guru Mahali Fikri tetap di Golkar, saya kira nggak ada masalah. Ini justru Demokrat. Di Demokrat ya. Ini justru menambah kekuatan juga di NW. Artinya bahwa di Demokrat kan punya kader-kader di luar NW yang banyak. Dan mereka punya kursi. Nah, nanti terjadi koalisi misalkan antara Demokrat dengan Nasdem mengusung Ibu Rohmi. Saya kira ini kekuatan yang besar juga. Jangan kemudian karena di NW ini kan hal-hal yang tidak berbau organisasi kadang-kadang terlalu sensitif kita lihat, terlalu baperan lah begitu. Ketika ada kader kita di Golkar atau di mana dia tidak satu partai dengan kita misalkan ya, selalu kita kucilkan ya, selalu kita nafikan ya, termasuk kasusnya Tuan Guru Mahali Fikri kemarin yang tetap di Demokrat ya. Nah sekarang kita perlu melihat ini sebagai potensi. Tuan Guru Mahali punya gerbong ya, Nasdem punya gerbong, kalau mereka kerjasama, why not? Ya, ini bisa menjadi kekuatan besar. Ini bisa menjadi kekuatan besar. Bisa menjadi kekuatan besar. Dan kembali lagi bicara isu gender tadi ya, apalagi Bu Rohmi punya nama, punya kapasitas, ya, punya pendidikan yang bagus, ya, menjadi pemimpin NTB. Saya kira banyak orang bangga ketika melihat dia sebagai sosok perempuan. Ini bisa dijual juga, Mas Hani. Dan ingat bahwa modal besarnya Bu Rohmi selain itu ya dia orang Sasak. Orang Sasak. Orang Sasak, artinya tidak harus dia menjadi nomor 2 begitu. Dia menjadi nomor pertama pun juga kemungkinan besar menang. Artinya kalau kita mampu menjadi nomor 1, kenapa jadi harus nomor 2 begitu? Kenapa harus menjadi nomor 2? Suara sudah ada. Tinggal kemudian kalau beliau mampu membangun ya diskursus tentang pemerintahan yang inklusif ya, yang terbuka. Karena memang saya lihat ya persoalan besar kita kan ketika sudah berkuasa ini eksklusivitas identitas itu yang kemudian menjadi menonjol, yang lebih menonjol. Nah, kalau misalkan beliau bisa membangun pemerintahan yang inklusif, terbuka, ya, saya kira peluang Bu Rohmi sangat besar. Ini menarik. Bagaimana kemudian Bang Zul bisa berkontestasi dengan Ibu Rohmi. Kita bukan mengadu di sini, tapi peluang besar Bu Rohmi ada. Karena pertama beliau tokoh Nahdlatul Wathon, didukung oleh Tuan Guru Bajang. Diniyah Islamiyah karena masih saya selalu ngomong Nahdlatul Wathon ya, karena saya menganggap NWDI juga NW. Gak ada bedanya ya. Bedanya kan NWDI lebih religius. Kalau NW agak sekuler ya. Nahdlatul Wathon kan gerakan kebangsaan. Kalau NWDI Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah. Jadi ada diniyah Islamiyahnya, ada agama Islamnya gitu. Jadi lebih religius. Nah, kalau bicara misalnya tadi Abang sudah paparkan lah begitu. Kalau kita bicara terkait dengan ini kan memang kita lihat kan PKS sudah menetapkan bahwa opsi Ibu Rohmi ini menjadi opsi utama lah begitu untuk menjadi calon wakil mendampingi Dr. Zul kembali di Pilkada 2024. Namun demikian mereka juga tidak menampik begitu bahwa mereka juga menyiapkan opsi lainnya begitu. Jika seandainya Pak Dr. Zul
gagal berpasangan dengan Ibu Rohmi. Nah, salah satu opsinya yaitu menggait Bupati Lombok Timur Pak Sukiman Azmi untuk berpasangan dengan Dr. Zul dengan alasan pertimbangannya adalah Lombok Timur ini kan suara terbesar pemilih begitu di NTB. Iya. Nah, kalau dari pandangan Pak Dokter sendiri, apa sih tantangan yang akan dihadapi kalau seandainya duet Dr. Zul Rohmi ini berlanjut atau pecah kongsi begitu? Kalau seandainya tantangan dari masing-masing ini, kalau seandainya itu terjadi begitu? Ya, saya kira nanti perlu mungkin teman-teman melihat juga hasil survei ya. Seandainya pasangan ini berapa persen jaraknya ketika misalkan mereka lanjut atau tidak. Dengan catatan bahwa Bu Rohmi akan siap maju menjadi nomor satu di NTB. Ini saya kira perlu dilihat peta surveinya ya seperti apa hasilnya. Kalau misalkan jaraknya kecil, ya misalkan peluang kalahnya besar, ya kenapa Bu Rohmi nggak maju di nomor 1? Ya kan itu menjadi modal mereka bahwa seperti catatan saya tadi, beliau punya modal yang sangat besar, mulai dari jamaah, kemudian beliau orang Sasak, ya. Dan pemilih perempuan juga bisa menjadi kekuatan Ibu Rohmi. Iya, dan pemilih perempuan. Jadi 3 modal besar ini ya, saya lihat Bu Rohmi bisa menjadi orang nomor 1. Nah, kalau kemudian Pak Zul berpasangan dengan calon lain, misalkan ada Pak Sukiman, ada Pak siapa di Lombok Tengah itu, Suhaili ataukah sama Fauzan Halik begitu? Atau Fauzan Halid. Ya peluangnya tetap ada ya, tetapi kan yang menjadi ganjalan besar ya. Saya nggak tahu bahwa kita perlu mensurvei apakah keterpuasan orang Sasak ya ketika dipimpin oleh kelompok luar ini juga artinya politik identitas lah perlu dipertimbangkan juga di sini. Ya walaupun seperti yang saya katakan tadi orang Sasak ini dia happy aja mau dipimpin oleh siapapun begitu. Saya kira ini mungkin wacana elit ya yang kemudian membuat gerakan Sasak Bersatu. Tetapi kan catatannya begini, kalau misalkan orang Sasak juga banyak menjadi calon, ya kan suara pasti terpecah. Suara terpecah, Suara terpecah, peluang menang kecil, daripada kemudian mungkin pertimbangan teman-teman NW nanti ya kalau mereka lanjut ya daripada peluang menang juga kecil ya dengan banyaknya calon yang lain. Ya mungkin opsinya gabung dengan Pak Zul lagi. Tapi catatan saya tadi bahwa kalau misalkan ya NW perlu konsolidasi kembali kekuatan politiknya di pentas lokal ini, ya mereka harus confident dong di orang nomor 1. Karena kalau kita lihat kenapa Pak Zul Rohmi menang kemarin, ya tagline-nya tadi itu melanjutkan ikhtiar TGB. Tapi faktanya kemudian ya, dan Bang Zul kita lihat nggak ada yang mengenal beliau di NTB. Beliau kan banyak di Banten, dapilnya di sana. Dan banyak orang juga meragukan ini Zul Rohmi bisa menang apa enggak. Yang justru banyak dijagokan itu Suhaili, ada Ahyar Abduh, ada Ali Bedi. Ali Bedi malahan surveinya naik, tapi di ujung-ujung turun. Karena mungkin nggak tahu salah pilih wakil atau gimana. Ketika memilih Gede Sakti menjadi wakil. Nah, kemudian kalau kita ini kan September ini Zul Rohmi memasuki masa 3 tahun kepemimpinan begitu. Duet Zul Rohmi ini begitu. Nah, kalau dari pandangan pengamatan Pak Dokter, sejauh mana sih keberhasilan pemerintahan Zul Rohmi ini begitu? Karena yang acap kali kita dengarkan di sini kegaduhan dari satu masalah ke masalah yang lain begitu. Belum kegaduhan Zoroaster, kegaduhan beasiswa, kegaduhan staf sus dan sebagainya begitu. Seperti apa Pak Dokter? Ya ini saya tekankan kembali bahwa tantangan birokrasi kita ya menata SDM yang ada di dalam ini menjadi isu besar. Kenapa? Karena kita tidak punya standar. Jadi orang yang menempati posisi-posisi penting itu apa sih standarnya? Apakah standar kedekatan, standar orang dalam? Ya, ini masalah nasional sebenarnya, tidak hanya di NTB Mas Yani. Cuman melihat pergerakan dari Zul Rohmi ini, saya tidak mengatakan mereka gagal ya. Banyak juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dr. Zul ya bersama Bu Rohmi, misalkan termasuk menyediakan beasiswa dengan kemampuan atau networking yang beliau miliki. Ya saya kira kita perlu apresiasi juga ya. Dr. Zul sudah melakukan itu. Walaupun ada masalah misalkan ya
saya kira wajar lah kalau misalkan belum sempurna. Nah, apalagi sekarang ada beasiswa ya. Karena kalau bicara pembangunan ini belum kelihatan semua pembangunan yang dilakukan oleh Dr. Zul ya. Yang ada di Mandalika kan zamannya TGB, tinggal melanjutkan. Ya. Saya nggak tahu ya, karena begini Mas Ani, masalahnya kan kita ini 2 pulau. Dulu TGB ketika memimpin juga banyak dikritik, kenapa tidak banyak menyentuh Sumbawa misalkan. Lalu kemudian TGB bilang Sumbawa ini pulau besar, nggak kelihatan pembangunan kita. Nah, bisa jadi misalkan Dr. Zul lebih banyak pembangunannya di Sumbawa sehingga tidak kelihatan. Ya bisa jadi ya, yang saya lihat beberapa berita di media massa begitu. Dan belum ada ikon-ikon pembangunan yang kita anggap yang bisa kemudian menjadi ikon besar lah. TGB ada Islamic Center. Nah, Dr. Zul apa yang kemudian beliau tawarkan? Beliau sih sempat bicara tentang industrialisasi. Cuman saya nggak tahu ini udah sampai di mana industrialisasi ini. Ada saya lihat beberapa orang Lombok yang buat motor ya, mau dijual ke luar negeri, tapi nggak tahu pasarnya seperti apa. Nah, ini yang belum kelihatan, yang saya lihat janji-janji beliau yang ingin mengembangkan industri. Ya. Kalau persoalan zero waste ini kan ini sangat saya katakan publicly perlu dukungan lah. Nggak bisa kemudian kita nyalahkan Nur Rohmi juga tentang zero waste. Kalau masyarakatnya ya masih sama dengan yang dulu, tidak bisa mengubah perspektif mereka. Jadi yang kelihatan memang ya beasiswa ini yang berjalan programnya Nur Rohmi. Agak sedikit menonjol lah beasiswa ini ya. Walaupun dengan dana yang sangat minim ya, tetapi ya minimal ada etikat pemerintah lah untuk menyekolahkan anak-anak NTB ini bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Saya kira ini salah satu program yang menonjol ya. Kita harus objektif juga, jangan kemudian semua harus kita salahkan begitu. Dan ini kan kita tahu bahwa PKS memang sudah menetapkan secara resmi Dr. Zul, dan yang menjadi opsi utama adalah Ibu Rohmi. Tetapi kan sampai sejauh ini kan kita juga belum tahu seperti apa secara resmi keputusan dari NWDI begitu sebagai ormas tempat bernaungnya Ibu Rohmi begitu. Dan kalau kita berkaca pada pengalaman, keputusan akhir kan biasanya ada di tangan TGB, di titah TGB begitu. Dan itu biasanya TGB itu akan mengambil keputusan itu di masa-masa injury time, masa-masa mendekati waktu pendaftaran di situ, apakah akan berlanjut apa tidak. Dan itu yang pernah terjadi dengan Sufi jilid 2 begitu kan, Sukiman Azmi Samsul Lutfi begitu. Dan itu diambil di menit-menit terakhir begitu keputusan itu, walaupun memang pada akhirnya kan kalah. Sukiman Samsul Lutfi jilid 2 harus kalah dari Ali Bede Hairul Warisin begitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Dokter sendiri, apakah itu juga akan berpotensi terulang? Artinya TGB akan mengambil keputusan menit-menit terakhir begitu tentang keberlanjutan jilid Zurohmi ini begitu. Atau apa kalau seandainya pun berlanjut, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan atau tolak ukur TGB akan mengambil keputusan begitu? Begini, ini persoalan strategi politik ketika misalkan TGB mengambil keputusan di akhir-akhir, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kalau pandangan saya, ini masukan saja, sebaiknya elit-elit NW mungkin dari awal. NWDI lah begitu. NWDI dari awal sudah bisa memutuskan apakah menjadi nomor 1 atau menjadi nomor 2. Karena ini berimbas pada strategi mereka juga di lapangan. Ketika misalkan lanjut dengan Dr. Zul, ya apa yang bisa mereka jual? Apakah kekecewaan masyarakat Sasak, jamaah NW terhadap, termasuk elit NW juga kan, UDI juga. Elit NW ini kan banyak yang kecewa dengan Dr. Zul kan. Berapa pentolan lah ya, yang menjadi playmaker ya, playmaker ketika pilkada 2018 lah begitu. Mereka justru tersisihkan begitu. Nah, ini kan bagaimana kemudian Nur Rohmi bisa meyakinkan elit-elit ini, jangan-jangan ketika mereka lanjut dan ada dukungan dari elit-elit yang lain, ya artinya kan hasilnya juga tidak maksimal. Nah, kalau misalkan mereka pecah kongsi, ini juga butuh strategi. Saya kira TGB mungkin perlu, ini masukan saja ya, perlu
mendeklarasikan lebih awal kalau misalkan Bu Rohmi maju menjadi nomor 1, karena ini berpengaruh juga pada pendekatan-pendekatan politik di masyarakat. Apa yang mereka ingin katakan di jamaah ini? Apa yang mau disampaikan, mau dijual Apa begitu? yang mau disampaikan, apa yang mau dijual? Ya oke lah kita punya modal sosial ya, sami'na wa ata'na ya. Jamaah NU ini kan apa kata Tuhan Guru ya, mereka akan mengikuti begitu. Tetapi sekarang ini kan faktor yang lain juga sangat menentukan ya. Ada money politik, ada masyarakat kita sudah banyak di media sosial, punya wawasan yang lebih luas. Nah ini perubahan-perubahan ini perlu dibaca oleh elit-elit NU. Bagaimana misalkan bisa mendekati kelompok-kelompok milenial ya sebagai agen politik mereka lah di lapangan begitu. Ya, artinya semakin lebih awal TGB membuat keputusan, semakin matang perjalanan politik Ibu Rohmi nanti. Seandainya misalkan beliau maju di NTB 1. Strategi politik pun akan lebih siap dijalankan begitu. Kalau lebih awal. Ya, karena NW saya nggak tahu ya, dengan kondisi yang sekarang, kita punya jamaah yang banyak, punya suara yang banyak, tetapi diperlakukan seperti ini. Ini kata teman-teman elit NW. NUDI ya gitu. NUDI ya, maaf saya ini selalu menyebut NW karena NUDI sama lah ya. Itu kan hanya nama organisasi, tetapi ideologinya sama. Jadi elit-elit NUDI ini dikecewakan ya, di PHP misalkan. Nah ini kan apakah mereka mau terulang kembali? Ini kan apakah mau di PHP yang kedua kalinya atau tidak begitu? PHP yang kedua kalinya begitu. Ya karena kita nggak tahu juga ya situasi Pak Zul ya pada waktu itu ataupun pada waktu sekarang ya ketika memilih. Itulah yang saya katakan tadi itu Mas Yani. Ketika seorang penguasa lebih mengedepankan identity, cultural identity bondingnya itu, bahwa ikatan kesukuan ya, politik identitas. Politik identitas itu yang sangat kuat ketika mereka berkuasa. Ya, sekian diskusi kita bersama Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan potensi atau peluang Zurohmi berlanjut jadi 2 atau pecah kongsi. Sampai jumpa di news perspektif yang lainnya.